dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa mengharapkan bimbingan dan pertolongannya, maka seminar pada hari ini atas nama Dervin Mike Latuterisa di bawah bimbingan Profesor Dr. Stella Maris Metikuli S.E. MSc dan Dr. Muspida Suyuti MSc dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan Saudara Dervin, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prof, Pak Tony, Pak Beni, Pak Angking yang telah mengorbankan waktunya untuk menghadiri kegiatan seminar proposal pada hari ini, sehingga Saudara Dervin mudah-mudahan tidak ada hambatan. Amin. Hari ini bisa berjalan dari awal sampai selesai dengan baik. Baik, Saudara Dervin, apakah Saudara sudah siap untuk mempresentasikan proposal Saudara? Siap, Pak. Dervin, baik ya, dengan kesiapan Saudara saya persilakan mungkin sekitar 15 atau 20 menit saja ya. Silakan, Der. Baik, yang pertama terima kasih atas ketersediaan waktunya dari Ibu Pembimbing, Ibu Prof. Stella, dan mungkin Pak Muspida juga yang berhalangan karena masalah kesehatan. Juga kepada Pak Tony sama Pak Udin sebagai pembimbing, terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama perkenalkan beta nama Dervin Mike Latuterisa dengan NIM 13694170111 akan mempresentasikan tentang proposal tesis yang telah dibuat dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi Ekspor dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku. Yang pertama kita masuk pada latar belakang. Jadi kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, otomatis kita juga berbicara tentang pembangunan yang merupakan usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin di seluruh lapisan. Nah, dalam pembangunan ini ada beberapa sasaran. Sasaran utamanya pembangunan di bidang ekonomi, salah satunya yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini agar dapat membantu juga kesejahteraan masyarakat di semua bidang. Nah, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, jadi pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya harus tinggi, tapi juga harus berkelanjutan, karena percuma kalau misalnya pertumbuhan ekonomi ini dia tinggi, tapi dia tidak berkelanjutan. Nah, untuk kelanjutannya itu yang ada beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Nah, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan fundamental ekonomi yang kuat sehingga tidak mudah untuk terpengaruh dari sejumlah perubahan kegiatan ekonomi. Fundamental ekonomi ini yang akan dibahas. Kemudian dari sejumlah faktor, ada beberapa faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yang merupakan inti dari proposal atau proyek saya yaitu tentang inflasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah. Saya bahas sedikit tentang inflasi. Jadi inflasi itu kenaikan harga. Inflasi adalah salah satu penyakit dalam ekonomi makro yang dapat mendorong terjadinya penurunan kesejahteraan real masyarakat. Nah, penurunan kesejahteraan real masyarakat ini disebabkan karena pertumbuhan harga-harga bahan pokok. Misalnya orang dengan gaji sekian, dia harus mencoba untuk meminimalisir pengeluarannya. Nah, apabila dia sementara meminimalisir pengeluarannya, namun terjadi inflasi, misalnya harga bahan pokok, nah itu sangat mempengaruhi juga dalam kelangsungan hidupnya. Hal yang sangat kita tahu bahwa pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, di mana inflasi pada tahun-tahun sesudahnya cukup tinggi, akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi seperti yang tadi saya sebutkan. Bahkan pada beberapa tahun mengalami pertumbuhan mencapai angka minus.
Kemudian faktor lain adalah faktor ekspor. Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Jadi devisa negara kalau boleh dibilang ini sangat bergantung dari ekspor juga. Nah, dengan ekspor pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu dapat ketinggian plafon di ruangan itu biasanya ini kan posisi yang lebih rendah kan yang di bibir. Bapak sebentar dong, ada ini. Seperti ini yang ruangan sebelah ini. Pak, mohon maaf ini dari dong ada datang lihat plafon. Oke, saya lanjutkan. Jadi ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Jadi pendapatan pemerintah kalau bisa dibilang itu sangat bergantung pada ekspor. Nah, kemudian selain ekspor dan inflasi, di sini kita juga bisa tahu bahwa peran pemerintah itu sangat penting dan signifikan. Pemerintah juga dapat ikut terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa ataupun sebagai regulator. Jadi pemerintah bukan hanya dapat terlibat sebagai untuk memproduksi barang dan jasa, tapi pemerintah juga sebagai regulator atau yang mengatur. Jadi dia membuat peraturan dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dapat mendorong kemajuan ekonomi. Jadi kebijakan-kebijakan inilah yang sangat diharapkan dari pemerintah untuk kedepannya bagaimana kebijakan ekonomi dapat dibentuk sehingga membentuk sebuah perekonomian negara atau kalau dalam konteks saya di Provinsi Maluku ini semakin baik dan semakin berkembang. Dari proposal tesis saya ada 3 masalah utama yang diangkat. Yang pertama itu bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 3 variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui yang pertama pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang kedua pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Manfaat penelitian. Yang pertama sebagai bahan tambahan dan pelengkap terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu ekonomi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam cabang ilmu ekonomi makro dan ekonomi pembangunan. Kemudian sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau instansi yang terkait. Nah, dalam tinjauan pustaka itu ada beberapa teori, kemudian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis. Pertama, saya akan masuk di teori pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita bahas tentang teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini kalau ini sangat diharapkan agar pertumbuhan ekonominya dia bertumbuh lebih tinggi dan dia dapat bertahan agar selama beberapa tahun ke depan atau kalau bisa dalam waktu lama pertumbuhan ekonomi itu dapat berkembang semakin baik lagi. Nah, dari pertumbuhan ekonomi ini yang mempengaruhinya termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi, kemudian ada ekspor juga, jadi inflasi itu kenaikan harga barang yang sangat mempengaruhi, kemudian ekspor juga untuk
untuk meningkatkan devisa negara, kemudian pengeluaran pemerintah, yang dimana pemerintah ini dia berperan sebagai regulator. Jadi dia membuat kebijakan. Kemudian ada penelitian-penelitian terdahulu juga yang saya ambil. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini diperkirakan sekitar 3 bulan. Saya mengambil lokasi di Provinsi Maluku. Karena ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Dan kita tahu bahwa Provinsi Maluku ini sedang gencar-gencarnya dalam pembangunan. Jadi pembangunan ekonomi bisa dari infrastruktur dan lain-lain. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi data ini saya ambil dari BPS Provinsi Maluku. Bisa langsung ke model metode analisisnya saja, Dev. Bagaimana, Pak? Ke metode analisisnya saja, coba loncat saja, loncat. Iya. Bisa Jadi metode analisis saya menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi. Nah, jadi model regresi ini terdapat 3 variabel independen. Nah, variabel independen ini yang tadi saya sebutkan inflasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah. Jadi 3 variabel ini dia yang mempengaruhi sebuah variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Jadi maksud penulisan saya ini, saya ingin mengetahui bahwa ketiga variabel independen ini seberapa besar atau sampai tingkat mana dia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Maluku. silakan lanjut. Iya, Pak. Itu kira-kira dari metode analisis data. Kemudian saya masuk di definisi operasional. Nah, definisi operasional ini pertumbuhan ekonomi adalah perubahan dalam nilai produk domestik regional bruto atau PDRB dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan produk domestik regional bruto berdasarkan harga konstan tahun 2000-an yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian tentang inflasi, yaitu angka indeks dari perubahan tingkat harga barang-barang dan jasa secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan persen. Jadi untuk inflasi kita akan mengetahui presentasinya sebesar apa. Kemudian ekspor, yaitu jumlah barang dan jasa yang dijual ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan dolar. Nah, untuk ekspor kita gunakan dolar, jadi patokan untuk standar dari dunia. Kemudian pengeluaran pemerintah, yaitu jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang tercermin pada APBD. Kita ambil APBD karena ini lingkup dalam provinsi, dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Jadi saya tambah sedikit terkait pengeluaran pemerintah. Nah, kalau pengeluaran pemerintah itu misalnya ada yang pengeluaran tetap, ada juga yang tidak tetap. Kalau yang tetap misalnya seperti belanja ATK, kemudian gaji pegawai, itu yang menjadi tetap. Jadi maksudnya itu pengeluarannya secara terus-menerus itu tetap ada. Nah, kemudian ada juga pengeluaran pemerintah yang tidak tetap, misalnya infrastruktur.
Nah, infrastruktur ini kan dia tergantung juga dari kebutuhan masing-masing daerah. Kurang lebih seperti itu presentasi proposal penelitian saya. Sudah, Dev? Iya, Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian presentasi dari seminaris kita, Saudara Dervin Perisa. Dervin, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa komentar atau tanggapan, saran, atau pendapat dari tim penguji saudara. Yang pertama saya persilakan kepada Pak Dr. Tony Matita Putih. Pak Ton, silakan Pak. Terima kasih Pak Kaprodi. Dervin. Dervin, dengar itu suara saya? Dengar, Pak. Ya, dengar ya, dengar. Iya, Pak. Dervin, bisakah Dervin jelaskan kepada saya, Pak Udin, Ibu Prof, apa perbedaan pertumbuhan ekonomi nasional, produktivitas nasional, atau pendapatan nasional? Itu dulu, kita ingin tahu dulu arahkan di situ. Pak, mohon maaf, boleh diulangi sebentar, Pak? Apa itu pertumbuhan ekonomi nasional, produktivitas nasional, pendapatan nasional? Dervin kan tulis tentang pertumbuhan ekonomi kan? Iya, Pak. Tapi metode analisis yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb Douglas ya. Bagaimana, Pak? Fungsi produksi Cobb Douglas ya. Iya, Pak. Ah, kalau gitu saya tahu dulu. Mau tanya dulu apa itu perbedaan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pendapatan nasional. Saya ingin tahu dulu, bisa ngerti tidak tentang itu dulu, baru tarik ke situ. Ayo, silakan Dev, silakan. Bisa seng Dervin? Ya, Pak. Bisa keseng? Kalau saya bisa, bilang saya bisa. Cepat cepat. Saya bisa. Hah? Gimana ini? Malu-malu saja. Itu Prof. Tera pemakan-makan itu, materi-materi itu Prof. Tera pemakan-makan itu. Bukan juga. Tapi malu-maluin. Devin tulis tentang pertumbuhan ekonomi kan? Iya, Pak. Saya mau tanya dulu, pertumbuhan ekonomi itu notasinya apa? Notasinya apa dulu? Notasinya. Notasi pertumbuhan ekonomi. Lambang. Lambang, simbol. Simbol yang digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi itu apa? Hurufnya itu apa? Huruf. Ya, huruf sebagai simbol. Kan macam-macam, kayak tingkat bunga biasa orang simbolkan R. Konsumsi biasa C misalnya. Apa coba? Pertumbuhan ekonomi itu apa? Astagfirullahaladzim. Kalau produksi, produktivitas? Kan dia tulis tentang Cobb Douglas kan, berarti kalau produksi Cobb Douglas berarti key itu merupakan fungsi dari ya. Ada apa-apa tadi itu? Variabel apa? Oh, pendapatan apa? Pendapatan nasional. Astagfirullah. Ini kok manual bahaya sudah nih. Kalau tetap muka langsung bahaya nih. Pertumbuhan ekonomi itu lambangnya apa, Devin? Growth. Growth. Kalau produktivitas? Yang tadi kita baca tuh merupakan fungsi yang dia lambang tuh key itu. Ini. Besar. Di Cobb Douglas ada tuh. Nah, Cobb Douglas itu punya tuh. Sedangkan kalau pendapatan, oke. Devin mesti siap. Devin, Pak Udin tanya terus Pak Udin sebentar ya.
Dia Iya, tanya Pak. dulu. Pasti. Iya, silakan Jeffrey, Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Tom. apakah inflasi itu dibutuhkan oleh suatu negara? Ataukah tidak? Ataukah tidak? Iya, Pak. Apa? Dibutuhkan ataukah tidak? Dibutuhkan, Pak. Kenapa? Untuk apa namanya, kalau misalnya inflasinya dia bertumbuh otomatis dia memicu juga untuk penjualan seperti itu, Pak. Jelaskan betul ini sarjana S2. Kalau inflasi naik, apakah daya beli masyarakat naik atau tidak? Turun, Pak. Turun. Satu Tapi sisi. tapi apakah inflasi dibutuhkan oleh suatu negara atau tidak? Dibutuhkan, Pak. Contoh yang jelas. Apa? Kalau misalnya apa namanya inflasi artinya dia harga semakin tinggi, artinya setiap individu dia semakin berusaha, Pak. Bukan. Lihat dari sisi Produksi. masyarakat, juga lihat dari sisi pengusaha. Ya, dia dari segi usaha gitu. Iya. Pengusaha tuh harap tuh inflasi, tetapi inflasi yang normal tuh yang bagaimana? Gitu. Coba, Devin. Inflasi yang menurut Devin itu yang normal tuh yang bagaimana? Ya buka Devin muka, kasih Devin muka. Kasih Devin muka aja, kasih itu lah, kasih sin bilang, kasih Devin muka. Devin muka mana? Ada nih, Pak. Devin muka di mana? Belum kasih di layar. Oh, Di layar, bukan. Nah, begitu juga. Gitu. David, sekarang kita lihat. Inflasi pada tingkat mana dianggap baik? Pada tingkat mana dianggap tidak baik? Coba. David Tokseng. Kalau rendah, dia berpengaruh kemana. Kalau tinggi, dia berpengaruh kemana. Pada tingkat mana toleransi yang paling tinggi itu sampai di mana? Yang paling rendah coba gimana? Coba. David tahu, saya tahu. David, kita lihat lanjut terus saja supaya ini jadi catatan. Iya, Pak. David, Iya, Pak. beta mau di luar ini loh materi ini bentar. Apakah dalam saat pandemi COVID-19 ini layakkah analisis ini perlu dilakukan? Penelitian ini dilakukan? Iya, Pak. Contoh apa? Bagaimana? Karena dalam COVID ini kan semua harga barang naik, Pak. Terus? Naik kenapa? Ada apa sampai itu? Kalau memang naik, kenapa sampai naik? Harga barang naik yang pertama mungkin kalau di Provinsi Maluku karena sebelumnya itu distribusi bahan baku ke daerah itu pertama dibatasi karena pengiriman semua dibatasi. Terus, berarti ekspor yang ada? Iya, Pak. Yang ada? Ekspor tidak ada? Ekspor ada, Pak. Ada kah? Di Maluku ekspor ada kah? Iya, Pak. Oh, berarti oke, ketua lihat. Ibu pemimpin, ketua tanya Ibu pemimpin, Pak. Boleh. Berarti belum paham. Iya, belum paham. Devin, dari Devin punya penelitian ini, Devin memakai analisisnya apa? Metode analisisnya apa? Pakai regresi, Pak. Model regresi, Pak. Regresi apa? Regresi apa? Berganda atau regresi apa? Berganda, tapi diturunkan dari apa? Dari fungsi produksi Cobb Douglas ya? Iya, Pak. Fungsi produksi Cobb Douglas. Kalau gitu apa hubungan fungsi produksi Cobb Douglas dengan pertumbuhan ekonomi? Karena simbol rumus dari pertumbuhan beda dengan produksi. Koproduktivitas produksi makin merupakan fungsi dari sumber daya alam, sumber daya manusia. Itu ada tuh tenaga kerja kan sumber daya manusia itu sumber daya tenaga kerja. Ya, cukup 12. 12 itu. Kalau pertumbuhan tadi bilang inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan.
ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kemudian pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, sekarang diregresi, yang apa yang diregresi? Kalau yang diregresi itu Pak, dia punya variabel independen terhadap yang pertumbuhan ekonomi Pak. Yang independen atau eksogen itu apa-apa aja tuh? Itu inflasi, ekspor sama pengeluaran pemerintah Pak. Nah, bagaimana cara menyamakan nilainya, sedangkan pertumbuhan dan inflasi persen, sedangkan untuk ekspor dan pengeluaran pemerintah dalam bentuk nilai rupiah tidak sama itunya. tidak sama. Iya. Bagaimana caranya? Harus pakai apa supaya bisa sama? Harus pakai apa supaya sama? Coba. Apalagi Anda pakai fungsi produksi Bob Douglas, ada ketidaksamaan nilai situ, persen dan nominal. Anda harus buat apa? Supaya bisa diregres gitu. Kalau tidak sejauh berarti catatan-catatan Dev supaya nanti bisa komunikasi dengan pembimbing. Karena masalah ini untuk makro itu pembimbing jago sama sekali tuh, Pak Ibu Prof. Tera itu. Jagoan kan? Karena makanan sehari-hari, apalagi ekspor, itu mereka punya ekonomi nasional. Iya Pak. Nah, kalau Dev buat ini berarti ada masalah yang harus diperbaiki banyak. Iya Pak. Kalau Dev bikin masalahnya ada 3. Bagaimana inflasi terhadap pertumbuhan, bagaimana lebih baik dibuat jadi satu. Tidak usah per satu-satu, tapi secara general, bukan secara parsial. Baik. Bikin masalah satu cukup saja. Bagaimana pengaruh inflasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu saja satu masalah. Bukan masalah banyak, berarti itu bagus. Satu saja. Iya Pak. Sehingga kita tahu bahwa inflasi cukup sekian, koefisiennya sekian. Sekarang saya tanya, koefisien untuk semua koefisien itu bagaimana caranya untuk nilai koefisiennya? Kalau kita lihat dari situ, ini Dev kan tulisan ada coret di catatan nih, di sini nih ada banyak nih, lipatan nih. Dev, kan seperti tadi halaman berapa tuh tabel? Halaman 9, Devin dia. Iya Pak. Saya melihat di halaman 9. Tabel 1 toh? Sudah? Halaman 9 tabel 1. Iya Pak. Itu kan dia itu pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persentase kan? Iya Pak. Inflasi persentase, ekspor nilai nominal kan? Nominal, iya. Pengeluaran pemerintah nominal juga kan? Iya Pak. Iya. Nah sekarang kalau mesti dibuatkan seperti apa? Devi bisa jawab. Sekarang saya tanya, kira-kira koefisien yang tadi, kalau kita pakai Bob Douglas, itu secara langsung dia menggambarkan apa? Kalau dalam pertumbuhan ekonomi dia menggambarkan apa? Tentang apa? Karena ekspor dan pengeluaran pemerintah itu menunjukkan apa? Hubungannya tuh bagaimana? Ya, dia menunjukkan apa? Devi tahu Seng tahu lagi. Para Devin itu tentang ini Devin tahu gimana Devin? Aduh bagaimana sih? Anda tidak siap ya Devin ya? Mungkin karena corona Pak. Lihat Dev. Kalau nilai-nilai yang tidak sama tuh harus menglogaritmakan harusnya, Dev ya. Iya. Pakai log. Harus menglogaritmakan supaya lebih gampang. Ini sebabnya sekarang kalau Devin mau datang ambil di sini nanti. Iya, Itu semua nanti bisa Devin lihat ada catatan di tiap halaman itu ada supaya Devin bisa lebih mudah untuk menulis. Akhirnya, iya Pak. ya, Devin, contoh ekspor di Maluku, ekspor apa yang di Maluku yang ada? Kalau ekspor mungkin ikan Pak. Yang pakai mungkin. Iya, betul Ibu bakal Dia Ibu. pakai kata mungkin. Harus tegas apa? Tuna Pak, tuna ikan. Iya. Kemudian pertumbuhan tentang pengeluaran pemerintah. Di Maluku pengeluaran pemerintah itu tergantung dari penerimaan. Ini orang pemerintah nih bagaimana? ya, pengeluaran pemerintah tergantung dari apa? Dan apa? Transfer pemerintah pusat juga ya? Dari APBD Pak. APBD itu dapat dari mana? Dari daerah Pak.
Daerah saja, daerah pusat yang banyak. Pemerintah pusat juga ada. Dana transfer dari pusat juga harus ada. Begitu. Itu bergantung tuh besar sekali. Iya, sangat pemerintah bergantung sekali. daerah ke pemerintah pusat itu besar. Kalau tidak bisa belanja. Itu dia. Kalau ketemu macam DKI Jakarta barangkali ya itu saya perlu APBN saya perlu. Pajaknya besar. Nah, penerimanya daerah besar. Barangkali Pak Udin, ini semua catatan dia bikin semua sini dari coba teori yang buat dia belum mampu menjawab, jadi ini untuk masukan buat dia nanti menguji berikutnya. Makasih Pak Udin, makasih Pak Buster. Makasih Pak Dokter. Ya. Ya. Baik Pak Ton, terima kasih Pak Ton. Saudara Dervin, ya kebetulan juga saya sebagai penguji ya Pak Dervin ya. Ya, Pak. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Tony tadi itu menjadi catatan buat Dervin ya. Saya kira semuanya saya sependapat. Jadi saya hanya beberapa poin saja yang sebagai tambahan saja, sebagai tambahan untuk memperjelas lagi apa yang dikemukakan oleh Pak Tony. Jadi yang pertama menyangkut dengan inflasi ya, memang apa yang dikemukakan atau dipikirkan oleh Pak Tony itu adalah secara teoritik memang benar bahwa apakah inflasi itu dibutuhkan. Nah, inflasi ini kan bisa saja dilihat dari demand side-nya dan supply side-nya. Nah, karena persoalan sekarang adalah pada level berapa, pada tingkat berapa yang inflasi itu memungkinkan terjadinya kesinambungan pertumbuhan ekonomi atau kesinambungan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini memang menjadi tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi. Makanya di tingkat daerah itu ada namanya tim pengendali inflasi daerah, TPID. Itu Ibu Prof Stella tuh timnya tuh. Prof Stella timnya tuh Pak. Ya, Profesor Stella juga. Kenapa? Juga di situ ya. Nah, karena itu ini perlu mendapat perhatian dalam penulisan ini. Kira-kira perkembangan inflasi di Maluku itu apakah memang sudah bisa mendukung pertumbuhan ekonomi atau tidak? Jangan sampai inflasi itu justru mengganggu kegiatan ekonomi. Nah, pengalaman Indonesia ini kan seperti itu ya Pak Tony. Di zaman Orde Lama misalnya, lama sangat besar sekali sehingga pemerintah pada saat itu harus melakukan apa yang dikenal dengan sanering, pemecahan nilai uang. Itu berarti bahwa inflasi dengan tingkat seperti itu tidak diinginkan oleh sebuah perekonomian. Nah, tetapi inflasi yang rendah juga bisa saja tidak diinginkan juga dalam perekonomian karena dia bisa mengganggu di sektor ini. Nah, dia bisa mengganggu supply side-nya itu, sektor ini bisa terganggu di situ. Jadi secara teoritik ya memang ada kaitannya antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Lalu yang berikutnya ekspornya, saya kira mungkin perlu ada catatan kira-kira ekspor Maluku itu negara tujuannya apa-apa saja. Ya, negara tujuannya apa saja, misalnya katakanlah negara ASEAN, Amerika, Cina misalnya. Kenapa saya sebutkan ini, kenapa saya ungkapkan ini, supaya untuk melihat bagaimana kondisi eksternal itu, kondisi ekonomi global, dia bisa berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional bahkan regional. Dalam ini adalah Maluku. Karena memang perekonomian nasional kita ini kan istilahnya fragile ya, dia cepat tersinggung, dia cepat terpengaruh dengan kondisi global. Jadi apa yang terjadi di Amerika misalnya, apa yang terjadi di Cina misalnya, itu bisa pengaruhnya terhadap permintaan ekspor negara, permintaan impor negara yang bersangkutan dari Indonesia termasuk di Maluku. Yang kedua, tadi juga Pak Tony sudah menjelaskan, jenis komoditas itu perlu supaya kita bisa melihat di Maluku itu komoditas ekspornya itu didominasi oleh komoditi-komoditi ini misalnya. Katakanlah saja ke dalam dua
cakupannya besar, misalnya migas dan non-migas. Sekarang non-migas itu apa-apa. Bisa saja sekarang lebih didominasi oleh komoditi hasil perikanan misalnya, ikan, nah ini perlu ya. Ini juga dalam kaitannya dengan ekspor. Dia di sini. Dia itu di sini. Nilai kurs rupiah, karena nilai kurs rupiah itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap nilai ekspor kita. Bukan hanya nilai ekspor, tetapi volume ekspornya itu juga. Ya. Nah, itu. Lalu pengeluaran pemerintah, saya kira istilah yang digunakan Devin tadi itu perlu diluruskan ya, apa pengeluaran apa tadi itu Der? Pengeluaran apa tidak langsung atau apa itu? Jadi yang sering digunakan, yang umum digunakan itu misalnya belanja rutin, belanja rutin dan belanja modal. Nah, itu yang perlu istilah-istilah itu perlu Der nanti perhatikan ya. Nah, memang istilah-istilah yang digunakan sering berubah juga ya. Kalau dulu itu kalau tidak salah ada namanya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sekarang disebut pengeluaran dinamis, Pak. Nah, sekarang berubah lagi. Pengeluaran dinamis. Pengeluaran dinamis. Ya, karena ini ada dua jenis belanja dan saya kira ini kategori belanja ini pengaruhnya juga kepada supply side dan demand side. Kalau belanja rutin itu bisa berpengaruh ke demand side-nya. Tetapi kalau misalnya belanja modal, itu bisa berpengaruh kepada supply side-nya. Misalnya pembangunan infrastruktur, itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, aktivitas produksi, dan sebagainya. Nah, saya kira itu catatan-catatan secara konsepsional perlu diperhatikan oleh Dervin ya. Nah, yang berikutnya saya kira periode waktunya ini juga diperhatikan ya. Saya mungkin tidak terlalu tertarik untuk membahas periode waktu 2020 ini karena itu periode waktu yang sedikit artinya ada kasus-kasus tertentu yang memang sangat-sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Tetapi mungkin tidak ada salahnya Pak Tone disinggung di situ bahwa untuk periode 2020 ini karena kita mengalami kondisi gangguan kesehatan extraordinary. Ya, extraordinary ya. Jadi ada gangguan seperti itu sehingga proses kegiatan ekonomi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga periode waktu analis ini saya lebih cenderung untuk menekankan sampai saja pada 2019. Ya, Pak Ton mungkin seperti itu ya, Pak Ton. Beta gini, Pak. Beta potong, Pak. Pak, beta potong, Pak. Ya, boleh. Sebelum lanjut, beta tambah. Kebetulan memang beta lihat sini. Jadi untuk periode waktu, karena Anda punya eksogennya itu, dan endogen kan ada 4 variabel, kan? Iya. Pertumbuhan, inflasi, ekspor, dan keluar pemerintah. Kalau 9 kurang 4, sisa 5, itu waktu di running, itu hasilnya tidak bisa terbaca. Sulit. Bisa tidak ambil dari tahun 2000? Ambil dari tahun 2000 misalnya. Iya, Pak. Memang harus, saya kira Pak Ton, periode waktunya harus mundur ke belakang banyak. Iya, banyak. Sampai tahun 2000 sampai 2000. 2000 paling bagus tuh 2000. Ya, minimal ya mungkin sekitar 20 tahun begitu. Iya. Kalau 19 tahun berarti betul Pak 2000 paling cocok Pak 2000. Ya, 2000 sampai dengan 2019. Ya. Iya, karena dibagi kurang 4 itu ada sekian. Nah, itu kan ada 19 tahun. Berarti K kurang N. Ya. Itu 19 kurang 4 ya. Masih bisa dapat 15. Masih bisa. Iya, Pak. Nah, degree of freedom-nya sehingga bisa terbaca. Terbaca bagus. Terbaca tingkat signifikasinya, Pak Ton ya. Iya. Begitu Pak Udin, kita cuma itu. Ya, baik Pak. Ya. Lalu yang berikutnya yang terakhir ini Dervin, saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Tony tadi itu memang seperti itu kaidah ekonometriknya bahwa semua pengukuran itu harus diseragamkan. Nah, sekarang untuk bagaimana menyeragamkan itu diperlukanlah apa yang disebut tadi itu transformasi data. Iya, betul. Jadi
hari nominal kita transformasi itu apakah dalam bentuk logaritma, Iya, sehingga tercermin di situ penafsiran koefisiennya itu tidak lagi menjelaskan marginalnya, tetapi menjelaskan elastisitas. elastisitas ya, betul. Marginal tapi elastisitasnya. Ya, elastisitas. Jadi seberapa persen responsif pertumbuhan ekonomi karena ada perubahan pada variabel-variabel independen tadi kan, ya, seperti itu. Iya, Pak. Darvin ya? Iya, Pak. Iya, jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Tony ya, dan saya tadi ada beberapa poin yang sebenarnya pada posisinya sebagai tambahan saja dari pikiran Pak Tony, itu nanti saudara Darvin perhatikan, lalu konsultasikan dengan dosen pembimbingnya ya. Baik, kebetulan hari ini Pak Muspidat tidak sempat datang, nanti sampaikan ke beliau bahwa inilah pikiran-pikiran dari seminar kita hari ini. Seperti itu ya, Darvin ya? Baik, Pak. Oke, baik. Nah, itu saya kira dari saya cuma itu saja. Selanjutnya kita berpindah kepada pembimbing saudara, Ibu Profesor Dr. Stella Maris Mettohi. Ibu Prof, silakan, Prof. Ibu Prof, silakan. Ibu Prof, silakan. Silakan Ibu Prof. Suara Ibu Prof buka, mic. Imut-nya Pak, Ibu Prof. Ibu Prof, imutnya itu tanda yang mic tuh diketik, klik tanda imut. Coba di Devrin coba kasih buka suaranya Ibu Prof. Ibu Prof suara tuh. Mic suaranya di suara mic. Ibu mic sebelah. Ibu lihat mic yang gambar merah sebelah kiri Ibu. Ada mic itu yang dia garis merah, Ibu klik situ. Bawa ke situ kursor. Yang mic ada garis merah, Ibu klik situ. Ibu klik di mic. Kasih hilang itu mic. Mic-nya itu ada masih tertutup itu Ibu. Masih imut. Masih mute. Ibu klik di mic tuh, di mic. Devin coba di Prof. Di kiri bawah, Ibu, bagian kiri bawah. Kiri bawah sekali pojok. Ada Pak Beni situ, saya. Sudah siap. Mantap. Ya, sudah dengar, Prof. Sudah dengar suara. Sudah toh? Sudah. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kapolri sebagai pimpinan sidang. Pagi ini dalam seminar proposal atas nama Dervin, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk masukan-masukan dari Pak Udin dan Pak Tony sebagai penguji. Terima kasih banyak untuk masukan-masukannya. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa Dervin ini belum siap. Cuma nama bikin proposal saja, tapi belum siap untuk memberikan penjelasan yang sangat diinginkan oleh para penguji. Namanya juga penguji, ya toh ingin diuji segala macam, tapi Dervin masih belum siap untuk seminar kalau mau dibilang, karena banyak istilah-istilah yang Dervin tidak tahu. Pertama saja pas mulai Dervin harus ucapan terima kasih dulu untuk Pak Udin sebagai Kaprodi, baru yang berikut Pak Udin sebagai penguji dan juga Pak Tony. Kalau Ibu pembimbing dari belakang juga saya apa-apa. Yang penting Kaprodi sebagai pimpinan sidang itu yang pertama, yang kedua penguji, yang ketiga pembimbing juga tidak apa-apa. Itu dia punya urutan. Ya toh, tadi tidak ada terima kasih dari Dervin terhadap Pak Kaprodi. Cuma penguji saja. Itu harus tahu dia punya aturannya seperti apa. Oke, Dervin. Ya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, PowerPoint itu di latar belakang bukan seperti itu. Namanya juga PowerPoint. Artinya poin-poin. Bukan ini. Taruh poin-poin saja baru dijelaskan. Itu berarti menunjukkan bahwa Dervin ini menguasai apa yang Dervin tulis. Tapi kalau penjelasan secara kata-kata begitu itu menunjukkan bahwa Dervin belum
belum mengerti sesungguhnya apa yang Dervin tulis. Jadi kalau ujian atau ujian hasil tidak boleh lagi ada cerita-cerita kalimat-kalimat seperti itu, tapi poin-poin. Nanti baru Dervin dari poin-poin itu Dervin jelaskan secara apa, mungkin pakai contoh segala macam supaya para penguji juga bisa yakin bahwa Dervin itu kuasai. Ya toh kalau kalimat tinggal baca, semua orang bisa baca. Tapi kalau poin-poin dijelaskan itu berarti menguasai. Bila perlu dengan contoh supaya bisa lebih mengerti begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi jelaskan tinjauan pustaka itu, jelaskan tentang variabel-variabel atas dasar teori, bukan lagi Dervin ulang lagi menjelaskan seperti yang di latar belakang. Nah, sedangkan yang di bab 2 itu harus variabel-variabel atau definisi-definisi variabel yang dijelaskan berdasarkan teori. Artinya variabel-variabel ini Dervin tidak angkat begitu saja, tapi berdasarkan teori. Nah, itu sesuatu yang ilmiah. Jadi jangan jelaskan ulang lagi apa yang tadi dijelaskan di latar belakang, ulang lagi. Padahal di teori itu harus ada dasar teorinya apa. Teori dari apa tentang inflasi, teori dari apa tentang ekspor, dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang poin-poin mana tadi banyak sekali yang dimasukkan dari para penguji. Yang saya tangkap itu adalah lambang-lambang itu juga harus tahu. Jadi harus tahu. Kalau saya tahu lambang mau jadi apa? Apa tuh yang tadi? Pertumbuhan ekonomi apa tadi? Growth. Simbolnya Dia G. lambang? G. G. besar. G besar. Bukan G kecil, G besar. Itu harus tahu dia lambang-lambang. Produktivitas, pengeluaran pemerintah, itu harus tahu. Ini S2 bukan S1. Oke, Dervin. Ibu juga malu lah. Hanya ketemu mengacu dan maklum itu Ibu jarang. Iya, jadi Dervin harus tahu dasar-dasarnya dulu supaya bisa tulis selanjutnya. Kalau dasar saya tahu, Dervin mau tulis bagaimana? Iya toh? Iya, Bu. Iya Ibu, iya Ibu. Terus tadi mungkin dari Pak Tony itu banyak sekali masukan-masukan itu dicatat supaya jangan lupa. Itu penting. Tadi yang Pak Tony kasih masukan itu sangat penting. Inflasi Bu, inflasi Bu, tentang inflasi juga. Nah, inflasi ya, tentang inflasi. Jadi inflasi itu kan ada sisi positifnya, sisi negatifnya. Nah, kalau naik dia punya pengaruh kemana? Kalau turun dia punya pengaruh kemana? Ya toh? Iya. Kalau turun nanti pengaruh ke dunia usaha, produksi. Tapi kalau naik dia punya pengaruh ke konsumsi, demand, permintaan masyarakat. Ya toh? Kalau misalnya gaji 100.000, beras dari 20.000 naik 30.000, berarti dia punya pendapatan sudah berkurang. Yang tadinya 20.000, dia harus tambah lagi 10.000. Itu dari efek dari inflasi, seperti contoh yang sederhana. Begitu, jadi dia harus mengerti kalau inflasi meningkat, pengaruhnya kemana, inflasi menurun, pengaruhnya kemana. Ekspor juga sama. Tadi Pak Udin bilang, ekspor tuh apa-apa saja. Dari Maluku tuh ekspor apa saja, komoditi apa saja. Negara-negara tujuannya tuh kemana saja. Itu harus ada. Aku tuh bicara tentang ekspor. Ya tuh? Terus tentang pengeluaran pemerintah. Yang tadi Dervin bilang seperti apa. Nah, itu apa variabel yang harus dijelaskan, dan juga Dervin harus menguasai variabel itu. Jadi maksudnya untuk masukan dari Pak Dr. Tony untuk masalah tuh dibikin satu saja secara serempak. Iya, jadi secara general langsung. Iya, Pak. Nanti kita diskusikan dengan Ana Bimbing, kita mau pakai yang serentak atau yang satu persatu. Parsial. Nah, gitu. Dan tadi juga
Tahun. Ini tahun juga, kalau tahun terlalu sedikit juga bisa lihat perkembangannya seperti apa, Baik. yang jelas Baik. kita tidak. Shopnya saya kelihatan, betul Ibu. Iya, jadi harus tahun harus tambah N-nya tuh harus tambah supaya bisa tahu perkembangannya seperti apa. Tadi masukan dari Pak Udin lagi terkait dengan corona ini, itu menggambarkan secara untuk tambahan saja kondisi corona seperti apa di tahun 2020, tapi tidak perlu masuk dalam tahun untuk diuji. Analisis, Karena analisis. tahun analis karena data kan belum lengkap, belum ada tahun 2020. Paling 2019 kalau ada. Nah, itu pun kalau ada 2019 sampai 2019. Karena bulan Oktober baru ada Bu, bulan Oktober Ibu, jadi belum bisa Bu. Nah, itu. Dia masih bintang 2. Jadi belum bisa. Seperti itu. Lalu ini masukan dari Ibu, kalau di latar belakang tuh pengeluaran pemerintah tuh pertumbuhan ekonomi itu sangat sedikit sekali penjelasannya. Padahal itu kan variabel yang perlu dijelaskan. Itu di dalam latar belakang tuh sedikit sekali penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi harus bukan dirubah, tapi ditambah penjelasannya. Ibu Prof, sama Ibu Prof, coba tanya dia. Sama dia, pertumbuhan ekonomi itu endogen atau eksogen? Dervin. Pertumbuhan ekonomi itu dependen atau independen? Variabel endogen atau variabel eksogen? Y atau X? Pertumbuhan ekonomi itu. Atau dependen atau independen? Di dependen, Pak. Dependen atau independen? Dependen, Pak, dependen. Dependen berarti? Dia yang dipengaruhi. Y itu? Y. Dan 3 tuh X1, X2, X3, yang Y itu. Yang satunya Y. Itu harus dijelaskan, baru putar sedikit saya bingung. Jadi penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi itu ditambah di latar belakang. Kemudian juga yang tabel tuh halaman berapa tadi tabel? 9. Tabel tuh halaman berapa tadi? Halaman 9. Iya. Itu perlu ada sedikit penjelasan tentang tabel itu. Ya toh? Penjelasan tabel namanya itu harus ada. Jangan cuma taruh angka-angka tapi tidak ada penjelasan. Harus ada penjelasan. Kalaupun ada peningkatan secara tajam, itu kenapa sampai ada peningkatan? Kalau penurunan, kenapa sampai ada penurunan? Jadi harus ada penjelasan tabel, bukan taruh begini saja. Terus yang satu yang paling penting tadi harus pakai log. Ya toh Pak. Supaya semua ini disamakan. Jangan Rp1 atau nominal 1%. Jadi pakai log supaya semua bisa disamakan, bisa diregres. Kalau tidak, saya bisa. Satu pakai log, satu pakai rupiah, satu pakai ini persen. Bagaimana mau log, mau ini regres. Baik. Lalu yang berikut, apalagi tadi, di dalam bab 2, tinjauan pustaka itu harus ada penjelasan tentang hubungan antar variabel berdasarkan teori. Makanya tadi Devin saya bisa menjelaskan tentang hubungan satu variabel dengan variabel yang lain karena tidak ada dalam teori hubungan antar variabel itu berdasarkan teori. Berdasarkan teori, bukan berdasarkan pendapat Devin. Tapi berdasarkan teori itu harus masuk karena ini pakai regresi jadi harus ada. Seperti itu. Kemudian juga ada apa lagi nih? Kalau bisa di dalam di tujuan penelitian tuh jangan cuman untuk mengetahui. Devin bikin ini cuma untuk mengetahui. Tujuannya hanya untuk mengetahui atau ada tujuan lain? Kalau tujuan kalau bisa tujuan tuh menganalisis dan menjelaskan. Karena sini kan Devin juga harus menganalisis dan menjelaskan. Bukan sekadar hanya mengetahui. Kalau mengetahui, selesai. Tapi kalau menganalisis dan menjelaskan itu panjang. Itu dia punya tambahan di situ. Kemudian itu Ibu kira itu saja.
karena tadi masukan dari banyak dari Pak Tony, Pak Dr. Tony dan Pak Dr. Udin Ramli. Catat semua? Ya Bu, ada rekam Ibu. Ya rekam, tapi aja rekam pas pulang di rumah saya rekam, jangan rekaman pas. Pak Udin beta tambah sedikit boleh? Devin. Ya silakan Pak, silakan Pak, silakan. Kenapa sampai kita menambah tahun? Karena itu untuk menguji jangan sampai multitafsir, makanya disebut multikonditionalitas itu dipakai. Iya. Sehingga tahun tambah, jadi sampai Devin batahi, lu tambah tahu kutu setengah mati, bukan. Tapi dalam analisis regresi itu tahun yang itu harus teliti mesti lebih banyak. Itu. Sehingga jangan multitafsir, ya Devin ya. Iya. Ada asumsi klasik gitu. Supaya tahu kata data nih dia valid atau tidak. Valid atau tidak. Jadi Devin, kalau Ibu ambil kesimpulan, Devin masih belum banyak mengetahui dan menguasai apa yang Devin tulis. Ini Devin tulis ke orang yang tulis. Tulis Ibu sendiri Bu. Cuma ada yang bantu Ibu, ada yang bantu pasti. Kasih teman. Boleh ada yang bantu, tapi Devin harus kuasai. Baik Bu. Itu? Iya. Ini S2 bukan S1. Jadi kelihatan tuh Devin tuh menguasai. Penampilan saja di sini bisa lihat bahwa tidak menguasai. Jadi yang tadi Pak Udin kasih masukan itu boleh tambah 2020 tapi menjelaskan secara deskriptif saja kaitannya 2020 di kondisi bagaimana setelah ada corona. Tapi yang dianalisis tuh dari tahun dari 2000 sampai 2019 gitu, supaya bisa tahu dia punya kenaikan, dia punya penurunan, kenapa sampai dia naik, kenapa sampai dia turun, atau kenapa sampai dia berfluktuasi. Ya, itu harus menjelaskan penyebab-penyebabnya nanti seperti apa kalau sudah turun penelitian. Oke, mungkin begitu saja Pak Ketua Kaprodi. Terima kasih. Ya, nanti, ya baik Prof. Saudara Dervin, nanti saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Tony juga perlu dengan baik dan nanti akan dikonsultasikan saudara secara intensif ya dengan Pak Pembimbing, Pak Musbida dan terutama Ibu Profesor ya, karena beliau saya kira dan yakin lebih menguasai memang materi ini ya. Pak Ton, sepertinya Ibu Prof sudah mulai ada ilmu tambahan nih, sudah bisa melihat jarak jauh ya. Jadi penampilan saja, untuk tahu ini kemarin juga ada seminar juga penampilan juga bagus tuh. Hati-hati Pak Ton, hati-hati yang saya tuh bisa tertebak dari situ. Oh, kalau Pak Tony sudah tertebak. Masih tahu dari dulu biar saya kelihatan gambar lah. Tapi pada dasarnya baik. Iya, baik. Betul, masih betul. Berjalan di jalan yang lurus. Kita yakin. Pak Tony kan orang baik-baik semua. Yakin. Dosen ekonomi itu kan orang baik-baik semua. Kita saya bicara lah kalau begitu. Pak Ton, saya ada lagi kan? Ada soalan catatan, kalau dia mau ambil ada catatan di sini. Ya, nanti ambil. Pak Tony punya. Dervin jadi sebentar atau nanti komunikasi dengan Pak Tony kira-kira ambil kapan, di mana nanti. Ketemunya di mana? Nanti komunikasi dengan Tuhan saja. Baik Pak Tony, Bu Prof Stella, dengan demikian seminar saudara Dervin Latiperisa pada siang hari ini kita bisa akhiri. Sebelum saya menutup secara resmi, kembali saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Profesor Stella, Pak Dr. Tony, karena walaupun beliau berdua Dervin punya kesibukan yang luar biasa padatnya, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk menghadiri seminar kita, walaupun memang seminar ini kita bisa lakukan hadiri di rumah kita masing-masing, tapi perlu ada penghargaan tersendiri karena waktu beliau itu tersita ya, terutama Pak Tony ini sangat sibuk sekali. Sudah, Ibu Prof. Iya, beta tuh sibuk.
Cuma karena pembimbing sudah diganti semua jadi yang penguji. Yang sibuk. Aneh tapi nyata. Nah, itu sudah ketemu bikin bagaimana lah model sih begitu. Baik Ibu Prof, Pak Ya, Tony, terima kasih, Saudara Bung. Dervin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, seminar Saudara Dervin dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutup secara resmi. Baik. Terima kasih Pak Ketua Prodi. Terima kasih Pak Tony. Ya, Terima kasih Pak Bumi. Pak Kaprodi itu, Pak Kaprodi, Pak Udin. Pak Kaprodi. Iya, silakan Pak Ton. Bagaimana? Taruh saronipi. Oh, itu namanya untung-untung tipis itu. Untung tipis. Bukan apa yang tadi. Bukan takikis. Bukan takikis yang Pak Tony bilang itu. Iya. Nah, yang Pak Tony bilang itu untungnya tipis, untung tipis begitu. Aduh. Dadah. Terima kasih, hormat. Terima kasih, Pak. Hormat buat keluarga semua. Pak Angki. Terima kasih. Ya. Dervin minta terima kasih ke penguji dan pembimbing dan ke Pak Kaprodi dulu. Ya, terima kasih Pak Udin dan Pak Tony. Pak Udin sebagai Kaprodi juga, sebagai beta punya penguji. Pak Tony, terima kasih kasih luangkan waktu for uji beta sama Ibu Stella juga. Terima kasih sebagai pembimbing. Terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang dari tadi kasih ke beta akan berusaha untuk tambah sebuah semakin lebih baik lagi biar proposal nanti untuk penulisan hasilnya bisa lebih maksimal sesuai dengan Bapak Ibu punya masukan. Kalau bicara pakai bahasa Indonesia, tidak boleh pakai bahasa Ambon. Betafor. Betafor. For Belanda. Oke. Iya, baik. Selamat. Terima kasih. Ya, dah. Ya. Angki honor Angki. Ya saya elektron. Beta dengar honor dong, beta kas mati. Betul. Dengar Angki dong. Nah, Angki mana Angki? Bagian Angki sekarang. Nanti honor, nanti di seminar hasil juga baru ketemu kasih honor. Iya, Pak Udin ini aneh-aneh lain. Kalau proposal sing, ujian akhir sing, ujian hasil dapat. Itu gimana? Saya barang di remunerasi itu aturannya begitu. Remunerasi itu hasil saya masuk, saya ada poin. Oh, hasil. Poin di situ Iya. saya ada. Jadi ketemu ngambil sendiri juga. Bagus kalau tuh ambil sendiri semua. Tapi remunerasi keluar ke belum? Belum. Oh, Yang- belum kah? Yang 30% belum. Belum ya? 70 juga belum kah? 70 belum kah? Ayo, Belum, 30 sama belum, kan 70 lagi. Dan tahu ada uang nggak, Seng? Karena mahasiswa belum bayar SPP semua. Dos angkat tahun punya ibu. Tahun ajaran terus angkat. Oh, amin, kau so angka, amin. Kalau Seng, ancur, klep. Iya, Oke, baik. Pak Udin, salam pada ibu. Ya, Salam pada nanti- ibu. Oh, ini Seng ibu, tapi ini ibu, yang ini Seng ibu. Dadah. Aduh. Dah.